A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini kita dapat diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk menuntut ilmu, mendapatkan pelajaran, dan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PTQ baca tulis Quran dengan surah Al-Ghasyiyah di juz 30 yang dimana sebelumnya kita telah membahas mengenai surah Al-A'la. Oke, selanjutnya mengenai surah Al-Ghasyiyah adalah surah yang ke-88 di dalam Al-Quran, terdiri dari 26 ayat, yang dimana surah tersebut tergolong dari surah Al-Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Makkah. Dinamakan Al-Ghasyiyah diambil dari ayat pertama yang artinya itu hari pembalasan atau hari kiamat. Selanjutnya, Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa para ulama sepakat menyatakan seluruh surah Al-Ghasyiyah turun sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, yang artinya surah Al-Ghasyiyah ini masih tergolong ke dalam surah Makkiyah. Nah, nama Al-Ghasyiyah sendiri diambil dari lafal pada ayat pertama yakni Al-Ghasyiyah, yaitu tema surat ini adalah uraian tentang hari kiamat dengan balasan serta ganjarannya bagi manusia, tulis Profesor Quraish dalam tafsir Al-Misbah jilid 15, yang artinya surah ini menjelaskan bagaimana terjadinya hari kiamat, bagaimana keadaan manusia setelahnya, manusia beriman maupun tidak beriman, bagaimana surga dan neraka. Yang artinya di sini dijelaskan mengenai proses dan juga manusia setelahnya, ya, manusia dimatikan, bumi dihancurkan dan yang lain sebagainya. Selanjutnya isi kandungan surah Al-Ghasyiyah menjelaskan tentang hari kiamat, orang-orang kafir pada hari kiamat dan azab yang dijatuhkan kepada mereka. Nah, kita tahu di dalam Al-Quran pun dijelaskan pada suatu ayat dikatakan Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman atau keadaan seorang muslim. Yang artinya jelas di sini Islam ketat dalam membahas bagaimana kita harus tetap menjaga keimanan, memperkokoh keislaman kita agar kita tidak mudah terhasut, tidak mudah tergoda oleh syaitan juga, dan kita tetap menjaga keislaman kita. Dan janganlah kita mati dalam keadaan musyrik atau menduakan Allah. Kita tidak boleh, karena qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad dialah Tuhan atau dialah Allah yang Maha Esa. Nah, yang kedua, perintah untuk memperhatikan keajaiban ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu tidak ada di atas bumi ini, tidak ada satu pun di atas bumi ini yang bergerak, yang bernafas, melainkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, juga itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga menjelaskan mengenai orang-orang yang beriman serta keadaan surga yang diberikan kepada kita orang yang beriman sebagai balasan orang yang beriman. Nah, sebagaimana yang dikatakan bahwa di dalam Quran surah Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh, wa tawassaw bil haq, dan serta saling menasihati dalam kebenaran, hak itu benar, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kita harus saling menyampaikan
kebenaran, walau hanya satu ayat, walau hanya sedikit. Namun jika itu benar, maka kita sampaikan. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Di atas dunia ini hanyalah menyampaikan. Masalah orang itu mau atau tidak mengikuti apa yang kita sampaikan, itu urusan mereka, ya. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menyampaikan. Setidaknya kita telah menggugurkan kewajiban kita sebagai saudara semuslim untuk saling mengingatkan. Nah, dan satu lagi, ingat, watawassaw bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Udah kita sampaikan itu adalah kebenaran, namun kadang orang yang kita sampaikan itu sulit untuk kita beritahu, kita beri nasihat. Namun kita harus tetap sabar dan tetap, jikalau ada orang yang seperti itu, kita tetap harus merangkulnya dan jangan dijauhi. Nah, selanjutnya asbabun nuzul surah Al-Ghasyiyah. Nah, asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya suatu surah. Nah, surah Al-Ghasyiyah ini sebab-sebabnya adalah Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Abu Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Qatadah yang telah menceritakan bahwa ketika Allah menggambarkan kenikmatan-kenikmatan yang terdapat di dalam surga, orang-orang sesat merasa takjub terhadap hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Nah, inilah kuasa Allah, cara Allah, dan kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk berpikir bagaimana Allah menciptakan tersebut. Itu adalah keterbatasan kita. Nah, itu hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Nah, ini adalah gambar dari Quran surah Al-Ghasyiyah. Bisa kalian baca, bisa kalian lakukan. Ya, kakak akan membacakannya sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin 'aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imah lis'aiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah 10 ayat pertama dari Quran surah Al-Ghasyiyah yang kakak bacakan, dan surah Al-Ghasyiyah yang kita tahu ada 26 ayat. Bisa kalian amalkan, bisa kalian hafalkan. Insyaallah bermanfaat untuk diri kita, orang tua kita, juga untuk bagi para pendengar yang mendengarkan kalian membaca Al-Quran. Nah, jadi jangan lupa membaca Al-Qurannya. Nah, karena satu ayat Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Nah, bisa kalian screenshot dulu, atau kalian kalau malas, atau bukan malas, kalau kalian capek atau susah buat cari di internet atau Al-Quran kalian jauh, bisa kalian screenshot dulu. Namun alangkah lebih baiknya jika kalian membuka Al-Quran secara langsung ataupun juz amma kalian. Oke, ini adalah artinya, ya. Itu yang pertama, sedekah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat. Kedua, tepat pada hari itu ada beberapa wajah yang tertunduk terhina. Ketiga, karena bekerja keras lagi kepayahan. 4, mereka memasuki api yang sangat panas atau neraka. 5, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. 6, makanan mereka adalah makanan dari pohon yang berduri. 7, yang tidak mengemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Dan yang ke-8, di hari itu ada banyak pula dengan wajah yang bahagia atau berseri-seri. 9, merasa senang karena usahanya sendiri. 10, mereka dalam surga yang tinggi. Nah, ini adalah 10 ayat pertama yang kakak bacakan tadi, yang artinya demikian. Jika kita lihat dari artinya, maka jelas ini adalah menceritakan bahwa bagaimana keadaan manusia setelah hari kiamat. Ya, orang-orang kafir pula
orang-orang yang banyak dosa ya, yang mereka dimana masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun juga dengan manusia-manusia yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, yang mereka akan dibalas dengan surganya Allah. Itu pun dengan usahanya, entah karena mereka sholat 5 waktu dengan tambahan sunnahnya, dengan rajin berpuasa, sedekah, lalu mereka pun seperti sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, tarawih, dan yang lain sebagainya. Inilah dunia, tempat dimana kita mengumpulkan amal, mengumpulkan bekal untuk akhirat kita nanti. Lalu ini bisa kalian pause, bisa kalian ini ya, nanti bisa kalian cari, dan nanti kakak akan kasih tugas untuk BTK ini beberapa soal mengenai soal Ghasyiyah ini. Seperti biasa mungkin di WhatsApp ya. Jika ada pertanyaan mengenai soal Ghasyiyah, ataupun mungkin ada soal-soal lainnya yang mau kalian tanyakan, ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan ke kakak. Insya Allah kakak akan bantu dengan menjawab. Dan jikalau memang ada kekurangan dalam cara kakak menyampaikan, entah itu kurang dari segi kata-kata kakak yang kurang berkenan di hati kalian, atau ada kata-kata yang salah dari kakak, mohon dimaafkan, karena kakak pun hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan kakak pun masih belajar di sini. Jadi kita sama-sama saling membantu, saling sharing, saling ya, kita harus saling bertukar pikiran. Dan mungkin kan kita nggak lama ya, tapi kita mungkin masih bisa berkomunikasi, masih bisa tetap sharing mengenai ilmu agama ya. Apapun insya Allah kakak akan bantu, kakak akan bahas, dan lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.